Di mata Hao-Ren, liontin ini hadiah yang lebih baik daripada berpegangan tangan. Yah, aku akan kembali ke sekolah. Jangan lagi mengunjungiku lagi di sekolah. Itu menyulitkan, melihat ekspresi linglung di wajah Hao-Ren. Zhao Yanzi mengomelinya sambil tersipu sebelum berlari kembali ke sekolah. Sambil melihat Zhao Yanzi berlari menjauh dalam balutan kemeja lengan pendek biru langit dan rok pendek sambil memegang baju olahraga biru gelap di tangannya, Hao-Ren berpikir, yah, bentakanmu lebih buruk daripada gigitanmu. Tanpa sadar Hao-Ren menyentuh bibirnya sebelum berbalik menyeberangi jalan dan menaiki sebuah bis kembali ke sekolah. Setelah kelas sore berakhir, seluruh perkuliahan minggu ini berakhir. Dia masih mengingat undangan Xie Wanjun, jadi dia menghubungi Xie Yujia. Kuliahku sudah selesai. Di mana kau? Dia bertanya. Aku ada di perhentian bus di gerbang utara. Datanglah ke sini, suara Xie Yujia terdengar jelas melalui telepon. Mengambil dompet dan ponselnya, Hao-Ren bergegas menuju gerbang utara sekolah. Dia biasanya menggunakan bus-bus di gerbang utama, dan ini pertama kalinya menggunakan bus di gerbang utara yang juga gerbang belakang sekolah. Bus-bus di gerbang utara semuanya menuju pusat kota. Hari ini hari Jumat, dan para mahasiswa yang kembali ke rumah mereka di pusat kota membentuk antrian panjang di perhentian bus. Hao-Ren, Hao-Ren. Xie Yujia melihatnya, dan dia melompat dan memanggilnya ke arahnya. Dipanggil oleh seorang gadis cantik seperti itu, membuat Hao-Ren menjadi pusat perhatian para mahasiswa bosan menunggu dalam antrian. Semua orang melihat ke arahnya. Hao-Ren memaksa dirinya untuk berlari kecil ke arah Xie Yujia. Berdiri di ujung antrian, Xie Yujia kelihatannya baru saja tiba di perhentian bus. Hao-Ren berlari ke sana dan mengambil ransel Xie Yujia darinya. Tidak apa-apa, aku bisa membawanya. Xie Yujia berusaha mengambil ranselnya kembali. Tasnya berat, dan kita harus menunggu sebentar sebelum busnya datang. Biarkan aku membawanya untukmu, kata Hao-Ren, mengetahui sulit bagi seorang gadis menunggu dalam antrian sambil membawa ransel yang berat. Pasrah, Xie Yujia berterima kasih kepadanya. Dia telah melihat Hao-Ren memanjat tebing dan di balik keramahannya tersimpan kekuatan yang luar biasa. Hao-Ren terlihat lemah, tetapi dia sebenarnya cukup gagah. Melihat Hao-Ren dari dekat, Xie Yujia berpikir pada dirinya sendiri. Antriannya bergerak maju perlahan-lahan sementara bus-bus berdatangan dan membawa para mahasiswa. Hao-Ren menimbang tas di punggungnya dan bertanya, "Ketua kelas, apa yang ada di tasmu?" "Berat sekali." "Buku-buku." Oh, Hao-Ren tidak mengejar topik itu, berpikir si ketua kelas begitu serius dengan pelajarannya sehingga dia bahkan membawa buku-buku ke rumahnya di akhir pekan. "Hao-Ren, kau yang pandai. Aku tidak pernah melihatmu belajar keras, tetapi kau lulus semua ujian," Xie Yujia tiba-tiba berkata. "Kami para pria semuanya seperti ini. Kami biasanya kebut belajar semalaman untuk ujian," Hao-Ren menjawab santai. Kemudian dia menghentikan dirinya. Dia tahu tidak bijaksana membanggakan kebiasaan buruknya di depan sang ketua kelas, jadi dia berusaha mengganti topiknya. "Ketua kelas, kau belajar sangat giat. Apa kamu punya tujuan tertentu?" "Aku tidak punya tujuan tertentu kecuali tidak ingin tertinggal," Xie Yujia berkata. Hao-Ren berpikir, bagaimana kau bisa tertinggal?
Kau selalu di tempat pertama dalam hal nilai. Bus lain memasuki perhentian bus, dan antrian itu bergerak maju perlahan. Hao Ren dan Xie Yujia menaiki bus ini, dan mereka duduk bersebelahan. Duduk di depan mereka adalah pasangan mahasiswa yang saling berbisik satu dengan yang lain dengan kepala mereka bersentuhan. Setelah bus bergerak lagi, sang gadis berbaring dalam tangan pacarnya. Sedikit malu dengan pemandangan itu, Xie Yujia memalingkan kepalanya untuk melihat keluar jendela. Ketua kelas, dari sekolah tinggi mana kau berasal? Untuk mengalihkan mereka dari pemandangan yang canggung itu, Hao Ren bertanya padanya. Sekolah tinggi Lingzhou. Sekolah itu tidak terlalu jauh dari universitas kita. Xie Yujia akhirnya berbalik untuk melihat ke arah Hao Ren dan bertanya, kau pergi ke sekolah mana? Departemen sekolah tinggi dari sekolah menengah Lingzhou? Itu artinya Xie Yujia adalah kakak kelas dari Zhao Yanzi, pikir Hao Ren dengan terkejut sambil menjawabnya. Aku pergi ke sekolah tinggi pertama kota utara. Itu sekolah yang baik, Xie Yujia berkata. Apakah kau pergi ke departemen sekolah tinggi setelahnya atau kau langsung masuk dari departemen sekolah menengah? Hao Ren terus bertanya. Aku berasal dari departemen sekolah menengah, jawabnya. Kelas mana? Hao Ren mengikuti dengan pertanyaan lain. Kelas 2. Aku ada di kelas 2 selama 3 tahun, dan aku masih di kelas 2 di departemen sekolah tinggi. Bahkan di universitas, aku masih di kelas 2. Aku tidak tahu jika itu nasibku atau hanya sebuah kebetulan, Xie Yujia berkata, mengejek dirinya sendiri. Dia pernah di kelas 2 di sekolah menengah Lingzhou, yang artinya dia benar-benar teman sekolah senior dari Zhao Yanzi. Hao Ren ingat pada saat dia pergi ke sekolah untuk menghadiri pertemuan orang tua dan guru. Dia penasaran tentang kursi mana Xie Yujia pernah gunakan, tetapi akan terlalu aneh untuk menanyakan hal itu. Sekarang setelah kau mengatakannya, gadis kecil yang datang menontonmu berlomba di pertandingan atletik juga berasal dari sekolah menengah Lingzhou, bukan? Aku sepertinya mengenali seragam sekolah mereka, kata Xie Yujia. Yah, aku membimbing salah satu dari mereka, kata Hao Ren. Saat saya masih di sekolah menengah, banyak siswa berasal dari keluarga kaya, dan saya pikir situasinya tetap sama. Tidak heran mereka mengirim mobil untuk menjemputmu untuk sesi bimbingan, kata Xie Yujia sambil mendesah. Hao Ren memikirkan pakaian sederhana dan sepeda usang yang Xie Yujia gunakan dan merasa sepertinya dia berasal dari keluarga biasa dan memasuki sekolah menengah Lingzhou karena nilai yang sangat bagus. Bus melaju dengan kecepatan sedang yang menawarkan penumpangnya sebuah kesempatan yang baik untuk menikmati pemandangan di luar jendela. Pasangan mahasiswa yang duduk di depan Hao Ren dan Xie Yujia merasa bosan dengan perjalanan itu. Gadis itu bersandar di pelukan pacarnya, dan mereka saling mencolek pipi mereka dengan jari-jari mereka sambil tertawa tanpa henti. Merasa canggung dengan pemandangan ini, Hao Ren memaksa dirinya untuk berbicara lagi. Ketua kelas, menurutmu apa aku terlihat seperti siswa sekolah tinggi? Bingung dengan pertanyaan itu, Xie Yujia bersandar ke samping dan menatapnya ke atas dan ke bawah. Saya kira begitu. Para siswa sekolah tinggi saat ini cukup matang, dan aku pikir kau bisa saja dianggap salah satu dari mereka, katanya. Oh, Hao Ren merasa lega dan pada saat yang sama sedikit sombong.
Aku masih bisa terlihat sebagai siswa sekolah tinggi, pikirnya. Aku belum pernah kembali ke sekolah menengah sejak kelulusan. Kadang-kadang, aku benar-benar ingin kembali dan melihatnya, Xie Yujia berkata tiba-tiba. Melihat kenangan di matanya, Hao Ren bertanya-tanya apakah dia punya pacar di sekolah menengah. Ketua kelas, kau pasti salah satu siswa top di sekolah menengah. Melihat Xie Yujia tersesat dalam ingatannya, Hao Ren tidak tahan untuk bertanya. Tidak sama sekali. Banyak dari mereka lebih baik dariku, dan beberapa di antaranya memasuki Universitas Tsinghua dan Universitas Peking. Xie Yujia langsung mengoreksinya. Dengan wajah secantik wajahmu, Hao Ren meliriknya sebelum melanjutkan bertanya, kau pasti gadis paling populer di sekolah menengah dan sekolah tinggi, kan? Yah, Xie Yujia menundukkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat keluar jendela, entah merasa bosan dengan topik itu atau menunjukkan ketidakpeduliannya pada gelarnya. Bus reot itu mencapai pemberhentian lagi, dan pasangan mahasiswa yang duduk di depan mereka akhirnya turun. Hao Ren dan Xie Yujia keduanya menarik napas lega. Bus itu terus maju. Hao Ren baru saja akan tertidur ketika Xie Yujia membangunkannya dengan sentuhan. Kita sampai. Ayo turun dari bus, katanya. Hao Ren berdiri tergesa-gesa, dan dia mengambil ransel Xie Yujia dari tangannya dan berdesak-desakan menuju ke pintu belakang bus. Xie Yujia mengikuti Hao Ren dengan rapat sambil meletakkan telapak tangannya dengan ringan di punggung Hao Ren, memberikan dirinya ruang dalam bus yang penuh sesak. Setelah melompat turun dari bis, Xie Yujia mengambil kembali ranselnya dari Hao Ren dan memaksa untuk membawanya sendiri. Hao Ren melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di daerah bangunan-bangunan tua. Beberapa dari bangunan itu adalah permukiman kumuh dan pemukiman liar. Apakah di sini Xie Yujia tinggal? Hao Ren sedikit terkejut. Aku harus membeli beberapa bahan makanan, tidak menyadari keterkejutannya. Xie Yujia mendahului Hao Ren menuju pasar makanan kecil. Pasar makanan yang berantakan tersebut adalah pasar makanan sementara yang terletak di jalan sempit di antara dua baris gubuk. Membawa ranselnya di punggungnya, Xie Yujia memilih beberapa sayuran dan membeli makanan yang dikemas. Memperhatikan Xie Yujia yang sangat cantik berjalan-jalan di sekitar pasar makanan sementara yang gelap dan berlumpur itu, hati Hao Ren terasa sakit untuknya. Sudah jelas, Xie Yujia tahu bagaimana membuat sebuah rumah terus berjalan. Meskipun gayanya berbeda dengan gaya Zhao Hongyu. Dengan kotak makan dan sayuran di tangannya, Xie Yujia membawa Hao Ren keluar dari pasar makanan sementara yang berantakan itu dan menuju sebuah gubuk kecil. Sekarang, Hao Ren tidak hanya merasa hatinya hancur dan merasa kasihan terhadap Xie Yujia, tetapi dia juga merasa terkejut. Xie Yujia berjalan menuju pintu kayu yang lapuk dan mengetuk. "Nenek," dia berteriak. "Kriek!" Pintu itu terbuka. Seorang wanita tua berdiri di depan mereka. Kakinya gemetar saat dia berdiri di sana. "Nenek, aku membelikan ini untukmu. Makanlah selagi masih hangat." Xie Yujia meletakkan makanan yang dikemas ke tangannya sebelum memijat tangan keriput si nenek tua. "Aku sibuk hari ini, jadi aku akan datang untuk berbicara denganmu besok," katanya. Wanita tua itu mengangguk dengan gemetar. Melirik Hao Ren yang berdiri di samping Xie Yujia,
dia tersenyum gembira dan mengangkat ibu jarinya. Xie Yujia tersipu dan berbisik, "Nenek, bukan seperti yang Anda pikirkan." Dia membantu wanita tua itu ke dalam ruangan, dan dia segera kembali dan memberi isyarat pada Hao-Ren. "Ayo pergi," katanya. Hao-Ren bertanya dengan bingung, "Dia itu?" Dia adalah wanita tua yang bisu, dan putranya bekerja di luar kota dan jarang kembali. Dia tinggal sendirian, dan setiap kali aku pulang, aku akan membelikannya makanan dalam perjalanan pulang. Pemandangan mereka tiba-tiba terbuka setelah mereka berjalan keluar dari daerah yang kumuh dan sempit itu. Melihat sekilas pada Xie Yujia yang berjalan di sebelahnya di bawah sinar matahari, Hao-Ren tiba-tiba merasa dia cantik di dalam dan di luar. Xie Yujia berjalan langkah demi langkah dengan tangan kanannya membawa bahan makanan dan yang kiri memegang tali ranselnya. Jalan itu dibagi menjadi beberapa bagian oleh bayangan tiang-tiang listrik, dan Hao-Ren melangkah melewati bagian itu berulang-ulang seolah dia menemaninya dalam perjalanannya. Tiba-tiba, pemandangan ini terasa akrab baginya. Waktu serasa mundur ke masa kecilnya ketika dia menggambar balok di tanah dan bermain hopscotch sambil saling berpegangan tangan. Dia melihat Xie Yujia, dia sangat baik dan lembut seperti seorang pengantin baru. Sambil sedikit bersantai di bawah sinar matahari, Hao-Ren merasa sulit membedakan apakah saat ini dia berada di masa lalu, masa sekarang atau masa depan. Berjalan menuju sebuah pemukiman tua, Xie Yujia membawa Hao-Ren ke dalam sebuah bangunan yang berdebu setelah banyak berbelok. Setelah mereka tiba di lantai 3, Xie Yujia memukul sebuah pintu keamanan gelap. "Kakak, aku kembali. Buka pintunya." Bang! Pintu keamanan yang kumuh itu dibuka dengan paksa. Xie Wanjun, yang mengenakan kemeja lusuh, terlihat seperti gunung kecil. Dilihat dari pintu masuk, apartemen itu cukup rapi, tetapi dekorasinya yang paling dasar. Orang yang benar-benar kaya seharusnya sudah pindah keluar dari pemukiman tua dalam lingkungan tua seperti ini. "Silahkan masuk," Xie Wanjun memberikan jalan bagi mereka. Kalau tidak seorang pun yang bisa melewatinya sementara dia berdiri di pintu masuk. "Aku membeli jamur, seledri dan kacang," kata Xie Yujia sambil meletakkan tas-tas plastik yang penuh sayuran. "Kamu tidak perlu melaporkan itu padaku." Xie Wanjun melambaikan tangannya dengan tidak sabar. "Kamu akan berpikir bahwa belanjaanku tidak baik jika aku tidak memberitahumu." Xie Yujia memutar matanya ke arah Xie Wanjun. Melihat kedua saudara itu berdebat dengan cinta dan sentimen, Hao-Ren tidak punya kesempatan untuk berbicara. Oleh karena itu, dia pergi mencari tempat untuk duduk. Baiklah, aku akan memasak hari ini." Akhirnya Xie Wanjun kalah berdebat dengan saudara perempuannya itu, dan dia mengambil kantong plastik dan berjalan ke dapur yang berminyak. Dia mengenakan celana pendek olahraga Excel, dan kakinya yang berbulu bahkan lebih besar dari tiang beton pendek yang digunakan untuk menghentikan mobil di luar. "Silakan duduk." Xie Yujia menarik sebuah kursi keluar sebelum membuatkan teh untuk Hao-Ren. Rasa suka Hao-Ren untuk Xie Yujia tumbuh ketika dia melihat betapa giat dan berbudi baiknya dia. Dia hanya melihat ketua kelas yang hanya serius tentang segala hal di universitas. Namun, orang yang dilihatnya saat ini adalah Xie Yujia dalam kehidupan nyata. "Yujia,
Bawa dia ke kamarmu untuk beristirahat. Aku akan memasak sekarang, dan itu akan terlalu berasap dan berminyak. Xie Wanjun berteriak dari dapur. Di sebuah apartemen tua seperti ini, dapur hanyalah sebuah area tanpa pintu untuk memisahkannya dari kamar lain. Sebagai akibatnya, sebagian asap masakan akan mengalir ke ruang tamu. Namun, akan terlalu panas di dapur jika sebuah pintu dipasang. Xie Yujia merasa sedikit kesal pada kakaknya karena seenaknya meminta orang lain untuk masuk ke kamar tidurnya. Namun, dia tidak ingin membawa Hao-Ren ke kamar tidur kakaknya yang berantakan. Jadi, dia menarik Hao-Ren di lengan bajunya dan berkata, "Di luar sini berminyak, ayo ke kamarku." Hao-Ren ditarik ke kamar tidur Xie Yujia, dan dia ingin bersorak pada kenyataan bahwa dia diundang ke rumah presiden kelas dan bahkan kamar tidurnya, yang merupakan sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan akan terjadi. Ada beberapa poster lama di dinding, dan selimut di tempat tidur yang dilipat dengan baik. Namun, ada tali yang tergantung di ruangan itu, di mana Xie Yujia. Melihat mata Hao-Ren bergerak ke arah itu, Xie Yujia tersipu. Dia bergegas dan mengambil barang-barang dari tali dan kemudian dengan cepat menyimpannya di laci. Dia bertindak tenang dan penguasaan diri sepanjang proses itu. Hao-Ren terbatuk 2 kali, pura-pura tidak melihat apapun. Kemudian, dia berbalik untuk melihat gambar-gambar di bawah lapisan kaca meja. Di antara semua gambar, ada foto-foto terbaru dan juga foto lama, dan Xie Yujia ada di setiap foto. Hao-Ren melihat foto-foto itu secara berturut-turut. Dia melihat Xie Yujia di sekolah menengah, sekolah tinggi, dan juga beberapa foto hitam putih pudar saat dia masih di sekolah dasar. Aku tidak pernah berpikir kalau Xie Yujia, yang selalu begitu serius di kelas, bisa sangat manis di masa kecilnya. Hao-Ren berkata pada dirinya sendiri. Sedangkan Xie Yujia, dia perlahan-lahan berjalan ke arahnya masih tersipu. Itu hanya foto masa kecilku. Tidak ada yang menarik, dia mencoba menjelaskan. Melihat ke foto-foto itu, Hao-Ren bertanya, "Kau suka laut juga?" "Ya, aku sering pergi ke pantai ketika aku masih kecil," Xie Yujia menjawab sambil berdiri di samping Hao-Ren dan juga melihat foto-foto itu. Berada begitu dekat dengan Xie Yujia, membuat Hao-Ren dapat dengan mudah merasakan kehangatan yang datang dari lengan dan bahu Xie Yujia dengan indranya yang sangat tajam. Hehe, semua orang suka pergi ke pantai saat mereka kecil sepanjang mereka lahir di kota lautan timur. Merasakan rasa malu dalam suara Xie Yujia, Hao-Ren berhenti menatap foto masa kecilnya. Dia mengalihkan wajahnya ke arahnya dan bertanya, "Kamu tinggal di sini dengan kakakmu dan juga dengan paman dan bibiku, tetapi kau tidak akan bertemu mereka hari ini karena mereka pergi keluar untuk makan malam dan akan kembali terlambat," kata Xie Yujia. "Jadi Xie Wanjun sepupumu?" Hao-Ren tiba-tiba menyadarinya. "Iya." Xie Yujia mengangguk, "Orang tuaku tidak tinggal di kota lautan timur lagi, tapi aku belajar di sini. Jadi, aku telah tinggal di tempat ini sejak sekolah menengah." Hao-Ren mengangguk. Tidak heran Xie Wanjun dan Xie Yujia tidak mirip, tetapi mereka begitu dekat satu sama lain seolah-olah mereka saudara kandung yang sebenarnya. "Aku suka memanggilnya kakakku karena kami sangat dekat, tapi dia jarang tinggal di sini sejak sekolah tinggi.
Dia pergi ke sekolah berasrama dan sesekali kembali pada akhir pekan. Belum lagi saat dia pergi ke universitas dan menyewa tempatnya sendiri, dia hampir tidak pernah kembali. Dia harus pergi ke stadion untuk berlatih, Shi Yujia melanjutkan. Baiklah, itu sebabnya. Hao-ren merendahkan suaranya dan bertanya, apakah kakakmu sangat buruk dalam pelajaran? Sehingga bermain basket adalah satu-satunya pilihannya untuk berkarir. Tanpa diduga, Shi Yujia menggelengkan kepalanya dan menjawab, saudaraku sangat hebat di sekolah. Bahkan sekarang, dia adalah salah satu yang terbaik di antara semua mahasiswa tahun keempat di Universitas Lautan Timur. Tolong jangan berasumsi bahwa dia mendapat hasil yang buruk. Dia pintar, atau harus kukatakan dia bahkan lebih pintar dari saya. Jika aku bingung tentang pertanyaan apapun, dia adalah orang yang membantuku memahaminya. Hao-ren terkejut dengan jawabannya. Dia tidak mengira bahwa sang gorila yang sangat pandai basket juga sangat mahir di sekolah dan juga memasak. Aku tahu kakakku bermain basket sepanjang waktu, tetapi dia telah menerima tawaran dengan beasiswa penuh dari Universitas Stanford. Dia akan pergi ke Amerika Serikat untuk studi pascasarjana begitu dia menyelesaikan tahun keempatnya. Shi Yujia berkata. Hao-ren membuka mulutnya tanpa sadar dan merasa hal-hal menjadi semakin tidak bisa dipercaya. Pria yang dikenal sebagai orang yang terkuat di Universitas Lautan Timur benar-benar luar biasa. Yujia, keluarlah untuk makan malam. Aku sudah menyiapkan beberapa hidangan. Xie Wanjun berteriak dari dapur. Ayo. Xie Yujia berjalan keluar dengan Hao-ren. Tidak lama setelah Hao-ren berjalan keluar kamar Xie Yujia, dia melihat beberapa piring tumis sayur segar yang diletakkan dengan rapi di meja hitam. Pada saat dia berbalik untuk melihat pria yang besar dan kuat itu, ada sesuatu yang berbeda pada cara Xie Wanjun melihatnya.